This is a podcast from Classy 103.4 FM. Sumbar melawan Corona, persembahan Yayasan Semen Padang Hospital, hanya di Classy FM. For Class FM, this is the actual radio Classy People. Saatnya Anda mencermati Sumber Melawan Corona, persembahan Yayasan Semen Padang dan Semen Padang Hospital. Nah, Classy People, kita sudah terhubung bersama dokter spesialis kejiwaan di Semen Padang Hospital, yaitu ada Dr. Muhammad John Abrahim. Kita langsung sapa. Halo, selamat sore, Dok. Ya, selamat sore, Classy FM. Iya, selamat sore dokter. Kita akan ngobrol mengenai bagaimana jika dinyatakan positif COVID atau memperlakukan orang terdekat yang terpapar COVID ya dok ya? Oke, iya. Oke, saat ini pasca lebaran orang yang terpapar itu cukup tinggi di Sumatera Barat. Nah, gimana nih dok jika kita dinyatakan positif COVID-19? Nah, apa yang harus dipersiapkan pasien yang terpapar? Iya, jadi kalau kita harus membedakan juga apakah memang isolasi mandiri orang tanpa gejala ataukah juga memang yang dirawat misalnya di rumah sakit ya untuk COVID-nya. Nah, kalau sekarang ini kan ibaratnya OTG ya memang sangat banyak sekali yang tanpa gejala dan memang ini juga menjadi perhatian khusus di dalam menyikapinya. Jadi misalnya kalau kita membanding-bandingkan misalnya di awal 2020 ketika COVID-19 mulai bergejolak, semua orang menjadi panik, waduh tetangga saya kena ini, waduh saudara saya kena, kemudian menjadi panik dan akhirnya menciptakan suatu alarm di kepalanya, wah ini ancaman, nah seperti itu. Tapi kalau kita balik lagi sekarang kembali ke awal 2021, orang sudah mulai dewasa, mulai mature menyikapi permasalahan COVID ini. Dan kita bisa lihat walaupun ada saudaranya yang positif, dia bisa mengatur misalnya disediakan ruangan ataupun disediakan juga rumah yang khusus sehingga bisa saling menjaga. Bukan lagi menghakimi bahwa COVID ini suatu ibaratnya ancaman yang ditindaki oleh perbuatan yang bersifat panic attack. Nah, sekarang orang udah mulai dewasa, udah bisa menyikapi. Kalau 2020 dulu sampai ada yang diusir dari kampungnya kan pernah dengar banyak. Iya, benar. Sampai ada juga yang mau dikuburkan yang yang beberapa pasien itu dikuburkan itu ditolak oleh keluarga juga ada pertikaian. Yeah. Nah, sekarang ini orang udah mulai berdamai. Jadi kita bukannya karena ceritanya masih panjang ya karena WHO juga merilis untuk penyelesaian COVID-19 Corona ini mungkin akan selesai di tahun 2026. Ini rilis terbaru dari evaluasi WHO. Jadi walaupun ada vaksinasi dan segala macam, cerita masih panjang. Mungkin kita perlu lebih dewasa dan sudah terbiasa. Seperti itu ya. Iya, oke. Dan pastinya untuk kegiatan-kegiatan yang apa nih dok yang sebaiknya dilakukan oleh pasien COVID dan yang harus dihindari gitu? Karena mungkin selama menjalani karantina itu juga cukup bosan, bingung mau ngapain gitu dok. Betul. Nah, jadi kalau kita beberapa penyintas ya dan juga beberapa mantan pasien saya juga itu ketika datangnya COVID itu yang paling pertama biasanya timbul stres akut ya pada pasien. 3 hari pertama itu stres akut. Jadi kalau stres akut itu nanti kortisol, hormon stres itu keluar banyak, akhirnya dia menjadi anenergi, kemudian menjadi malas dan segala macam. Dan kemudian nanti apabila dia tidak bisa menyikapi daripada COVID-19 ini sendiri, pasien ini, itu pasien saya akan mengalami ketika sudah memasuki rentang 2 minggu dia mengalami COVID, itu akan masuk tahapan depresi. Nah, setelah itu apabila dia juga tidak bisa mengatasi dari coping mekanismenya terhadap COVID-19 ini, pasien itu akan mengalami pada 3 bulan pertama adalah gangguan penyesuaian. Nah, gangguan penyesuaian dan akhirnya bisa juga nanti timbul PTSD kalau
misalnya sampai padahal udah selesai, udah dinyatakan negatif, tapi dia bisa juga dalam menyikapinya 6 bulan terakhir dia menimbulkan post traumatic stress disorder. Misalnya dengar kata COVID, dengar kata swab, wah itu langsung traumanya muncul. Atau juga melihat data-data di internet ya, seperti itu. Atau juga nanti terakhir akan menimbulkan beberapa gangguan psikotik. Itu untuk terakhirnya. Jadi urutannya 3 hari pertama timbul stres akut, 2 minggu pertama mengalami depresi, kemudian kalau 3 bulan walaupun sudah dinyatakan negatif, dia masih tidak mature atau coping mechanism yang tidak bagus, itu menimbulkan gangguan penyesuaian, post traumatic stress disorder, ataupun juga yang terakhir adalah yang paling berat adalah psikotik, seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa menyikapi nih, jangan sampai kita masuk tahapan-tahapan itu. Jadi pasien-pasien bisa melakukan beberapa hal, misalnya lakukan distraksi aja. Misalnya kalau di rumah sakit memang ruangan kecil, kadang-kadang ada bagian juga di rumah sakit pakai jeruji dan segala macam. Lakukan distraksi, misalnya lakukan namanya mindfulness di dalam teori kesehatan jiwa. Mindfulness bisa, atau lakukan sebagai muslim juga bisa kontemplasi dengan kita berzikir. Kemudian juga kita untuk agama-agama lain bisa melakukan, ataupun juga biasanya saya sarankan kepada pasien yang memang tidak terlalu berbaring di tempat tidur, itu dia berjalan di tempat minimal 15 menit pagi dan sore hari. Sehingga dia bisa juga menjaga kesehatan jantungnya, kemudian dia juga bisa lebih menunggu sambil hasilnya negatif, dia daya tahan tubuhnya tetap meningkat, seperti itu. Oke, dan mungkin kalau stresnya terlalu dipikirkan, itu juga bisa membawa penyakit lain nanti ya, Dok ya? Iya, daya tahan tubuhnya akan menurun, imunitas itu secara otomatis. Oke, baik. Lalu bagaimana, Dok, dengan sikap yang sebaiknya dilakukan oleh orang-orang terdekat nih, Dok, seperti keluarga, teman, kalau ada yang terpapar COVID? Iya, jadi sekarang orang udah mulai dewasa. Kalau dulu ya, awal 2020 itu sebagai ancaman, sebagai musuh, kalau perlu tidak boleh ada di kampungnya, pulang-pulang. Nah, itu yang memang di awal 2020 ya. Kalau yang sekarang, orang lebih merangkul karena mereka berpikir ini cerita COVID ini sampai 2026, revisi terbaru, kan masih lama. Malah jadi kita bedakan orang yang pernah COVID dengan orang yang belum pernah COVID. Nah, kalau orang yang pernah COVID, nanti ketemu saudaranya yang juga yang baru kena COVID, itu empatinya lebih bagus dia. Jadi dia lebih berempati, terkadang memang terbawa ke simpati juga, jadi dia lebih perhatian dan segala macam. Nah, tetapi kalau yang orang belum pernah COVID, itu kadang-kadang ya begitulah, karena tidak pernah merasakan, akhirnya ya urusan Anda sakit dan segala macam. Nah, tetapi ada juga orang yang memang berpikirnya lebih dewasa, ketika dia belum pernah COVID, tapi dia berpikir jangan-jangan nanti giliran saya kapan ini? Karena kan kita penyelesaiannya menurut revisi WHO sampai 2026. Termasuk juga vaksin kan memang perlu waktu ya, karena penyediaannya juga terbatas. Oke. Nah, saya juga penasaran nih, Dok, apakah ada dampak jangka panjang COVID-19 ini pada kesehatan? Ya, kalau kesehatan jiwa memang ini mempengaruhi sekali, karena yang saya bilang dulu pada acara sebelumnya itu multidimensi. Jadi selain kesehatan jiwa terganggu, kemudian kita juga secara ekonomi mengalami penurunan, kemudian juga nanti juga terjadi disrupsi ya, teori disrupsi di mana orang memang membatasi untuk pertemuan dan akhirnya semuanya berhubungan dengan artificial intelligence di dalam berhubungan dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita memang melihatnya sekarang orang harus mempersiapkan diri terhadap disrupsi yang dipercepat oleh adanya corona ini. Jadi jangan kaget nanti apabila nanti sekolah jadinya hanya di rumah saja, mirip-mirip homeschooling, atau nanti kalau kerja lebih banyak work from home-nya, atau nanti juga jadi ini multidimensi. Jadi selain kesehatan kita berpengaruh, kita juga berpengaruh kepada aktivitas. Nah, sekarang kita mempersiapkan diri terhadap adanya disrupsi ini. Jadi jangan sampai kita menjadi korban disrupsi. Jadi karena disrupsi ini dipercepat oleh karena corona. Nah, sekarang ya udah kita persiapkan diri, apa sih yang bakal berubah ke depan ini dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk maintenance
dari kesehatan jiwa kita dan juga maintenance bagaimana kita bisa melakukan daily life untuk activity-nya ya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Oke, terakhir dok, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk mungkin ada pasien nih yang lagi pasien COVID-19 yang lagi mencermati program kita di sore hari ini, yang sedang berjuang. Silakan dok. Betul. Ya, jadi pada kawan-kawan yang sedang mengalami terdampak daripada COVID-19 ini, jalani dulu kehidupan ini memang beresiko. Kita memang hidup di zaman yang sedang berubah dan pola-pola perubahan ini akan terus berlangsung. Jadi kita jalani sehingga daya tahan tubuh kita juga bisa meningkat, sehingga kita bisa kembali lagi nanti dengan kawan-kawan kita yang teman kerja kita, kemudian juga kepada saudara-saudara kita. Dan pasti kalau kita yakin dan mindset kita mengatakan ini akan cepat berlalu dan saya akan kembali sehat, katakan kalimat-kalimat sugesti positif kepada diri Anda, itu akan meningkatkan daya imunitas Anda dan Anda akan mempercepat proses daripada penyembuhan itu sendiri. Jadi tidak ada kata kiamat, Anda hanya dititipi untuk COVID-19 dan mudah-mudahan Anda segera pulih. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih dokter untuk semangatnya di sore hari ini. Oke, sama-sama. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali.